Halo semuanya, jumpa lagi di channel Eduhome. Seperti yang kita tahu bersama bahwa beberapa hari belakangan ini informasi tentang penerimaan SNMPTN 2021 telah beredar dari LTMPT. Jadi tentu ini akan menjadi informasi yang penting untuk adik-adik ketahui untuk persiapan SNMPTN nanti. Dalam video kita kali ini akan membahas beberapa nilai rapor yang lulus di SNMPTN di tahun 2020. Semoga ini menjadi informasi yang membantu adik-adik untuk bisa lulus nanti di SNMPTN 2021. Oke, sebelumnya kita lihat bahwa SNMPTN tahun 2021 itu ada hampir sama dengan informasi dari tahun 2020 ya. Yang pertama di sini adalah ketentuan akreditasinya. Untuk sekolah yang akreditasi A itu, maka jumlah siswa yang berhak mengikuti SNMPTN adalah 40% terbaik. Untuk yang akreditasi B itu 25% terbaik, dan akreditasi C dan lainnya itu 5% terbaik. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui, untuk persyaratan peserta itu yang bisa mengikuti SNMPTN itu adalah siswa yang memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan dari masing-masing PTN. Kemudian yang berikut, memiliki nilai rapor semester 1 dan sampai semester 5 yang nanti itu akan diisi di PDSS. Kemudian yang berikut adalah memilih program studi, dan dalam hal ini untuk program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian dalam hal program studi yang dipilih, setiap siswa maksimal memilih 2 program studi ya, bisa dalam 1 PTN atau bisa juga dari 2 PTN. Kemudian jika adik-adik memilih 2 PTN, maka salah satu PTN-nya itu harus berada di provinsi yang sama dengan asal SMA dari adik-adik ya. Kemudian satu hal yang juga penting di sini adalah disarankan adik-adik untuk tidak lintas minat. Maksudnya adalah jika kamu di SMA adalah jurusan IPA, kalau boleh dan sangat disarankan tetap nanti untuk SNMPTN itu tetap mengambil jurusan yang IPA, bukan lintas minat ke jurusan yang IPS. Kita lihat di sini untuk ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah ya. Dalam hal ini nanti adalah siswa memperhitungkan nilai mata pelajaran. Untuk yang IPA ada 6 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk yang IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, 3 mata pelajaran teratas sama, ditambah sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kemudian untuk yang SMK, 3 mata pelajaran teratas sama dan ditambah dengan kompetensi keahlian. Yang berikut, dalam hal ini jika misalnya siswa memiliki nilai yang sama, maka sekolah dapat menentukan kriteria yang lain untuk menentukan siapa yang berhak mengikuti SNMPTN. Kemudian untuk jumlah siswa yang dapat mengikuti SNMPTN itu tergantung dari akreditasi sekolahnya ya. Itu mungkin yang penting untuk SNMPTN di tahun 2021 ini. Kemudian kita akan lihat nilai siswa yang lulus di SNMPTN. Ini saya buatkan 1 orang siswa yang lulus di ITB dengan program studi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Dalam hal ini nama siswa, NISN, dan asal sekolahnya tidak saya publish karena ini berhubungan dengan
identitas siswa yang tidak berkenan untuk ditunjukkan, ya. Kita lihat di sini mengenai nilai siswa, ya. Dalam hal ini dia adalah jurusan yang IPA. Kemudian kita lihat di semester 1 nilai matematikanya 91, bahasa Inggris 96, bahasa Indonesia 90, biologi 87, fisika 86, dan kimia 94. Kemudian untuk semester 2 nilai matematikanya 91, bahasa Inggris 95, kemudian bahasa Indonesia 95, biologi 93, fisika 90, dan kimia 93. Kemudian untuk semester 3 matematika mengalami penurunan ke angka 89, bahasa Inggris mengalami penurunan juga ke angka 94, bahasa Indonesia juga demikian ke 89. Kemudian biologi meningkat ke 94, fisika turun ke 85, dan kimia turun ke 89. Kemudian ke semester 4 nilainya kemudian naik, matematika 95, bahasa Inggris turun ke 87, bahasa Indonesia 96, biologi 93, fisika 93, dan kimia 96. Semester terakhir matematika 89, bahasa Inggris 93, bahasa Indonesia 93, biologi 95, fisika 87, dan kimia 90. Nah, dalam rangkuman nilai ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya untuk nilainya, ya, ada semester-semester tertentu yang mengalami kenaikan dan semester tertentu juga mengalami penurunan. Jadi ada fluktuasi nilai dalam kelima semester ini. Kemudian kalau kita ambil nilai rata-rata siswa, untuk matematika berada di rata-rata 91, bahasa Inggris di 93, kemudian bahasa Indonesia 92,6, biologi berada di angka 92,4, fisika 88,2, dan kimia 92,4. Oke, kemudian yang berikut untuk nilai rata-rata setiap semester ada di angka semester 1 90,7, semester 2 92,8, di semester 3 mengalami penurunan ke 89,3, semester 4 naik ke 93,3, semester 5 dia turun ke 91,2. Tetapi kalau kita ambil rata-rata secara keseluruhan, maka nilai rata-rata berada di angka 91,6. Nah, dengan angka nilai rata-rata 91,6, siswa tersebut bisa berhak untuk lulus di STY ITB. Jadi untuk adik-adik yang semisal punya nilai yang memadai sebesar ini, kemudian punya akreditasi sekolah yang bagus, kemudian didukung oleh misalnya ada kakak kelasmu juga yang lulus di ITB, saya pikir ini bisa menjadi panduan, ini bisa menjadi gambaran nanti untuk adik-adik memilih jurusan di ITB atau di PTN yang lain. Oke, ini yang pertama. Yang kedua kita akan lihat, ini siswa dari SMA 15 Medan, kemudian dia lulus di Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, kita lihat lagi di sini untuk rangkuman nilainya. Dan siswa ini juga adalah jurusan IPA. Kita akan lihat nilai matematika di semester 1 berada di angka 82, bahasa Inggris 75, bahasa Indonesia 82, biologi 82, fisika 78, dan kimia 74, ya.
Kemudian semester 2 matematika 83, bahasa Inggris 77, kemudian bahasa Indonesia turun ke 80, biologi 82, fisika 80, dan kimia 80. Untuk semester 3 matematika mengalami penurunan ke 78, bahasa Inggris 83, kemudian bahasa Indonesia 82, biologi 85, fisika 88, dan kimia 81. Untuk semester keempat, kita lihat di sini matematika mengalami kenaikan ke 83, bahasa Inggris 87, bahasa Indonesia 85, biologi 90, fisika 91, dan kimia 87. Di semester 4 ini ke semua mata pelajaran ini mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat di semester 5 ya, matematika 93, bahasa Inggris 90, bahasa Indonesia 87, kemudian biologi di 94, fisika 92, dan kimia 93. Nah, tetap di semester 5 juga semua mata pelajarannya mengalami kenaikan nilai. Oke. Kemudian kalau kita lihat nilai rata-rata setiap mata pelajarannya ya, maka dalam hal ini untuk mata pelajaran matematika ada di angka 83,8, bahasa Inggris 82,4, bahasa Indonesia 83,2, biologi 86,6, fisika 85,8, dan kimia 83. Kemudian kita lihat di sini untuk rata-rata setiap semester. Untuk semester 1 berada di angka 78,8, semester 2 80,3, semester 3 82,8, semester 4 87,2, dan semester 5 91,5. Nah, kalau kita lihat rata-rata setiap semester di sini untuk rata-ratanya setiap semester dia mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita rangkum semua keseluruhan nilai, maka nilai rata-rata secara keseluruhan itu berada di angka 84,1. Nah, dengan nilai rata-rata 84,1, siswa tersebut berhak lulus di Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, dalam hal ini adik-adik bisa menggunakan nilai ini menjadi gambaran ya. Silahkan adik-adik bisa melihat nilai adik-adik sejauh ini ya. Kemudian dengan cara seperti itu mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan jurusan yang terbaik, jurusan yang tepat pada saat nanti adik-adik memilih jurusan pada pemilihan di SNMPTN. Semoga video ini bisa membantu. Nanti video-video berikutnya juga akan kita buatkan gambaran nilai siswa yang lulus di SNMPTN tahun 2020. Sampai di sini video kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.